Hmm. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memulai hari dengan makanan yang sangat berat. Jadi kita akan sarapan di dekat rumah. Seperti yang dilihat, aku masih menggunakan my pajamas. Aku masih menggunakan baju tidur aku. Dan kita akan pergi ke pasar belakang untuk makan lontong sayur Padang. Sumatera Barat, pulau yang memiliki luas wilayah 42.119,54 km persegi dengan 12 kabupaten yang punya kekayaan dialek serta kuliner yang luar biasa. Bayangkan aja nih ya, ada lebih dari 50 jenis rendang dan ratusan jenis lauk pauk hingga cemilan di sana. Nah, kali ini aku akan makan lontong sayur Padang di warung dekat rumah yang rasanya paling otentik menurut Bunda, sebagai orang yang lahir dan besar di Sumatera Barat. Lontong sayur khas Sumatera Barat ini memang punya rasa yang lebih berat dan kuat daripada lontong sayur di Pulau Jawa. Kuahnya juga lebih merah dan lebih kental karena menggunakan cabai juga rempah-rempah yang dihaluskan. Dan rasanya yang kuat ini memang kadang tuh ya bikin orang luar Pulau Sumatera sedikit kaget. Saat ini di sini masih pukul 6, jadi ini benar-benar pagi banget dan menurut aku ini adalah sarapan yang sangat berat tapi sangat nikmat karena penuh dengan santan. Terus ada gorengannya juga. Terus pokoknya nikmat banget sebenarnya, cuman emang berat banget. Dan karena ini makanan yang berasal dari Sumatera Barat, jadi kita akan menghadirkan orang yang sudah sangat familiar dengan masakan-masakan Sumatera Barat, yaitu Bunda. Mi, saya sangat suka dengan lontong sayur. Yuk, kita makan lontong sayur. Let's go. Sangat besar. Ini porsi yang full, jadi sangat besar. Wow. Jadi warung ini tuh punya 2 cabang dan bener-bener dekatan banget. Nah, kali ini aku makan di cabang yang dikelola oleh sang istri. Lontong sayur di sini cukup spesial karena menggabungkan gulai nangka dan juga gulai sayur paku sekaligus. Padahal biasanya nih ya, umumnya cuma salah satu aja. Entah itu pakai nangka aja, sayur paku aja, atau mungkin ada yang menggunakan buncis aja. Kalau yang makannya sedikit nggak perlu takut, karena di sini bisa pesen yang setengah porsi. Ini perbandingannya ya, yang kiri itu full porsi dan yang kanan itu porsi setengah tanpa telur. Terus juga di sini itu nggak cuma jual lontong sayur aja, tapi juga ada cemilan pelengkapnya kayak salawak, risol, bakwan, dan juga yang manis-manis kayak gini nih. Nah, untuk ibu-ibu dengan lidah Minang ini, aka bunda aku, biasanya dia akan makan yang setengah porsi tanpa telur, terus pakai salawak 1 dan harus ada bakwannya 1. Lagi kental banget, enak. Ketupatnya sangat lembut. Kalau lontong sayur itu harus ada ini. Harus ada kerupuk merahnya. Ini wajib. Kalau nggak ada kerupuk merah, bukan lontong sayur Padang namanya. Terus ada juga sambal. Ada sambalnya. Nah, biasanya sih kalau lontong sayur nih gulai nangka atau gulai daun pakis. Bentar. Kalau orang Padang bilang bukan daun pakis, daun paku, gulai paku. Nah, sekarang ini dicampur, ada pakis sama sayur nangkanya dicampur, enak sekali. Apalagi ini kuahnya kental, pakai sambal, cabai lado merah, sambal lado. Kalau bahasa Padangnya apa disebutnya? Sambal lado. Bukan, ini makanannya. Oh, kalau Padang sih bukan lontong sayur, tapi apa ya?
Apa namanya ya? Ini sangat crispy. Dengerin ya. Kalau ini namanya salawa, gorengan asal Pariaman yang berbahan dasar tepung beras dan juga ikan teri. Jadi rasa dan aromanya tentu aja dominan ikan teri. Nah, yang bikin enak itu sebenarnya adalah teksturnya yang di luarnya tuh renyah banget, terus dalamnya tuh yang empuk lembut gitu loh. Kalau ini bakwan favorit si bunda karena rasanya yang enak dan juga yang paling penting ini tuh murah. Nah ini tuh tipe bakwan yang tebel gitu, jadi tengahnya empuk dan kayak bouncy gitu loh. Pokoknya enak deh, dan luarnya tuh masih crispy. Terus juga perbandingan tepung sama sayurnya tuh nggak yang jomplang banget, jadi nggak terlalu rasa tepung gitulah. Kalau yang satu ini favorit aku. Ini itu risol isi bihun. Gak cuma luarnya doang yang kelihatan kayak wow karena besar, tapi ini tuh juga emang enak. Dia tuh tepungnya bikin sendiri, jadi kayak tepung crepe gitu loh. Jadi pas digoreng luarnya tuh renyah, terus dalamnya tuh masih yang empuk gitu karena dia tebel kan. Nah terus yang bikin enak itu adalah isian bihun di dalamnya, karena isiannya tuh nggak yang banyak banget tapi juga yang nggak kering banget, dan rasanya juga pas, ada gurih dan manis-manisnya gitu dikit. Mau bayar? Yang lengkap tadi satu pakai telur, terus yang setengah porsi satu, salawanya 2, bakwannya 2, risol bihunnya 1. Onde-onde 1. 29. Jadi apakah ini worth it? Yap, menurut aku dan bunda tentu saja ini sangat worth it. Apalagi kita biasanya tuh pesen yang setengah porsi dan itu cuma 6.000 untuk sarapan, jadi worth it banget. Udahlah rasanya mantep banget, nampol banget. Terus porsinya juga terbilang cukup banyak, harganya murah, very worth it. Untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Maaf kalau aku masih kaku karena ini video pertama aku, jadi tentu aja masih kaku dan aku masih nggak tahu harus pakai bahasa formal atau nggak formal atau semi formal. Pas aku tag video terakhir ini jujur aku tuh udah ngedit videonya, udah selesai. Jadi ini tuh kayak video terakhir, video closingan, dan aku ngerasa video yang aku udah edit itu kayak liputan TV nasional. Tapi nggak apa-apa, karena semoga di video selanjutnya aku akan menemukan gaya voice over yang lebih menarik juga. Jadi it's okay, bye bye.